Yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Beliau adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyatakan bahwa pasti ada main di belakang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu tahun 2024. Kalau ini betul, ada permainan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan meneruskan tentang pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan untuk menunda pemilu tahun 2024. Ada berita yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Beliau adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyatakan bahwa pasti ada main di belakang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu tahun 2024. Penyampaian ini sangat penting karena posisi beliau adalah sebagai menteri yang cukup penting di kabinet pemerintahan Jokowi saat ini, yaitu Menteri Koordinator. Apalagi bidang yang beliau bawahi adalah bidang politik, hukum, dan keamanan atau Polhukam. Jadi kalau ini betul, ada permainan dalam putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan penundaan pemilu suatu hal yang luar biasa. Menteri Polhukam berani menyatakan demikian. Saya bacakan sedikit dari Kumparan News. Saya bacakan, Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus mengabulkan permohonan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda proses dan tahapan pemilu tahun 2024. Mahfud meyakini ada permainan. Mahfud meyakini ada permainan di balik putusan ini, sebab Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili sengketa pemilu. Keputusan itu salah kamar. Ini urusan hukum administrasi. Kok masuk ke hukum perdata? Ada main mungkin di belakangnya. Iyalah, pasti ada main, pasti, kata Mahfud dalam keterangannya dikutip Senin tanggal 6 Maret tahun 2022. Jadi Pak Mahfud sendiri menyatakan itu salah kamar. Jadi kamar PN itu adalah hukum perdata, sedangkan perkara dari Partai Prima itu pada saat itu adalah menyangkut hukum administrasi. Nah, sahabat-sahabatku, yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ini adalah sangat penting sekali, seperti yang telah saya sampaikan di atas, karena posisi beliau adalah sebagai Menteri Polhukam, apalagi yang beliau bawahi adalah bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua, sahabat-sahabatku, kalau itu betul ada permainan di sela-sela keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu, saya kira sungguh seram. Sampai begitunya ada pihak-pihak atau orang yang ingin menunda pemilu. Padahal sahabat-sahabatku, negara ini harus tetap berjalan, siklus kenegaraan itu terus berjalan, kepemimpinan itu terus berjalan. Maka kita tidak boleh lepas dari Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Dan undang-undang itu sudah jelas bahwa pemilu itu adalah 5 tahun sekali. Jadi kalau ada pihak-pihak akan merubah atau menggantikan sistem ini atau kebiasaan 5 tahun ini dengan cara misalnya lewat putusan pengadilan negeri, mungkin dianggap putusan itu adalah sesuatu yang begitu sakral ya, mungkin begitu mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Ini rasa-rasanya sungguh naif. Berarti mereka ingin mengutak-atik konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sahabat-sahabatku, yang selanjutnya, di dunia peradilan itu dikenal adanya kompetisi relatif dan kompetisi absolut. Jadi kalau misalnya ada masalah administrasi atau hukum tata negara masuk ke pengadilan negeri, maka itu adalah telah menyalahi daripada kekuasaan pengadilan absolut. Di pengadilan itu ada kewenangan masing-masing, jadi harus sesuai dengan kompetisi absolut dari pengadilan. Sahabat-sahabatku, selanjutnya hal ini terjadi berarti secara tidak langsung mereka telah menghancurkan tatanan hukum Republik Indonesia, telah mengacak-acak tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu betul ada permainan di belakang keluarnya putusan PN Jakpus yang menyatakan penundaan pemilu, berarti mereka telah secara langsung mengacak-ngacak sistem peradilan hukum Indonesia. Padahal yang kita laksanakan atau kita taat ini apa yang telah berjalan saat ini. Jadi kalau ada upaya itu berarti mau melencengkan tatanan hukum dari bangsa Indonesia. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.